yakin dan percaya semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kita jumpa lagi pada saat ini untuk menerima berkat melalui sharing firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ya, kita akan mendengar sharing firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saudaraku, sama seperti kedatangan pada waktu zaman Nuh. Orang sibuk kawin-mawin, bekerja, tidak sadar, saudara. Sudah diingatkan akan ada air bah datang, tetapi mereka tidak percaya, bahkan cuek. Dan diibaratkan seperti itu, kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sama seperti itu. Orang sibuk di dalam dunia ini, sibuk dengan kepekerjaan mereka, sibuk dengan urusan pribadi mereka, sibuk dengan bisnis, bahkan kawin-mawin, membangun dan lain sebagainya. Saudara, kedatangan Tuhan diibaratkan seperti itu. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu waktunya, kapan harinya, kapan bulannya, kapan tanggalnya, kapan tahunnya, tidak ada yang tahu. Itu ada dalam rahasia Bapa. Sebab itu kita diingatkan untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Karena kedatangan Tuhan itu layaknya seperti pencuri, saudara. Tidak kasih tahu dulu, tidak kasih kabar dulu, tetapi tanda-tanda zaman yang menandakan sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebab itu dikatakan berjaga-jaga. Saudara, apa yang kita harus jaga, saudaraku? Kita menjaga hati kita, saudara. Kenapa kita menjaga hati kita? Di dalam Amsal Soleman di sana dicatat, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudaraku. Jaga hati kita, saudara, dari segala cemar dunia. Kenapa harus dijaga? Karena dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, hati kita ini, hati orang kita tidak tahu, saudara. Ada pepatah dunia berkata, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Sebab itu kita harus menjaga hati kita. Hati kita harus bersih, saudara, terhadap apapun, ya saudaraku, terhadap cemar dunia. Karena begitu, saudaraku, mata hati kita, begitu kita buka mata, kita ketemu
manusia, ketemu orang, saudaraku. Dan dikatakan hati yang sakit, yang iri, yang dendam, yang mengganggu perjalanan iman kita, itu harus disingkirkan dari hati kita, supaya hati kita bersih, saudaraku. Yang kedua dikatakan kita harus menjaga lidah kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kita dalam perjalanan ini, kita menjaga perkataan kita, lidah kita. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya, perkataannya, saudara, terhadap yang jahat, ya saudaraku. Karena kenapa, saudara? Kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan saudara, bergaul dengan teman karib atau tidak. Kita tidak tahu pasti ya hati setiap orang. Mungkin dia di depan kita baik, terus lalu di belakang kita menusuk dari belakang, atau di depan kita ramah menyapa, say hello, tapi sebenarnya dia membenci dan tidak senang kepada kita. Sebab itu kita harus menjaga itu dalam hidup kita, menjaga perkataan kita. Ya, setiap perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang dengan tingkah langkahnya setimpal dengan perbuatannya. Jadi ada mata yang melihat, mata yang mengamat-amati kita dan memberikan balasan untuk setiap tingkah langkah kita. Saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 dikatakan akan ada masa yang sukar, saudara, yang belum pernah terjadi, di mana orang mencintai dirinya sendiri dan lain sebagainya, tidak menghormati orang tua, saudaraku. Sepertinya beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya kuasa ibadah itu dia tidak miliki, saudara. Sebab itu di hari-hari terakhir ini kita patut mempersembahkan diri kita untuk berjaga-jaga, saudara. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, saudara. Saudaraku, berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, pakaian iman, saudaraku, pakaian kesucian, menjauhkan diri dari cemar dunia, keinginan duniawi, cinta dunia. Jangan melekat kepada dunia, tetapi melekat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, saudaraku, seisi dunia ini akan dilenyapkan, saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah kita dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Saudara, setiap jalan kita yang kita lalui di dalam dunia ini, saudaraku, kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena apa? Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11, 12, 13, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu, saudaraku. Jadi ada Tuhan yang menyertai kita. Sembari kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudaraku, persiapkanlah hidup kita dengan berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai kita telanjang, cemar dunia ada pada kita, mencintai dunia. Saudaraku, kita tinggalkan itu semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat saat ini. Kalau kami masih boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk berjaga-jaga.
Sementara kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, di mana tanda-tanda zaman sudah menyatakan Engkau sungguh tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sebab itu Tuhan, biar kami menjaga hati kami untuk tetap bersih di hadapan-Mu, menjaga lidah kami dan memperhatikan pakaian kami, sehingga kami memakai pakaian kesucian, jauh dari cemar dunia, noda dan celah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap saudara-saudara yang menyaksikan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.